Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratal mukarramin, asatidah wal ustadzat, para alim ulama, para jamaah kajian online, kajian Jumat bil khusus Al-Mukarram, guru kita bersama Bapak Dr. Kiai Haji Rohiman MA, serta seluruh yang hadir, ketua masjid, dan para senior leader yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam kajian virtual kita melalui Zoom, yang insya Allah nanti akan diisi oleh guru kita yang sudah bergabung, Bapak Dr. Kiai Haji Rohiman MA. Namun sebelumnya, mengingat kondisi terkini, banyak di antara teman-teman kita yang kurang sehat, maka mohon kiranya kepada Pak Kiai sebelum memulai kajian ini untuk membacakan doa untuk teman-teman. Mengingat waktu yang sudah semakin meluncur ke 12:30, maka kami persilakan kepada Pak Kiai untuk memulai kajian ini, yang insya Allah tema yang akan diangkat yaitu menjadi manusia efektif, relasi bekerja lillah. Dan sebelumnya sekali lagi kami ingatkan, mohon doakan teman-teman kami yang sedang sakit agar segera diberikan kesembuhan. Terima kasih. Mangga kepada Ustaz kami persilahkan. Tafadhol, masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan bainal qulubil mu'minin. Amara bil jihad wa ta'awan wa naha 'anil tafarruq wa tanazzu' fi kitabihil mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina tabat nufusuhum wa sarat qulubuhum wa kanu humus sa'adatal mansurin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin likullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minat, bapak-bapak, ibu-ibu, para karyawan dan karyawati Telkom Jakarta Utara, yang semua mudah-mudahan di siang hari ini selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita mengikuti kajian virtual yang diselenggarakan oleh PT Telkom Jakarta Utara. Dalam kesempatan yang baik ini, minimal ditemukan 3 poin yang terpenting sebagai bahan introspeksi diri kita. Yang pertama, masalah keseimbangan. Yang kedua, menyikapi pekerjaan dengan zikrullah. Yang ketiga adalah menjadikan diri kita sebagai manusia yang efektif. Ketiga unsur ini merujuk kepada sebuah ayat dalam surah Al-Jumu'ah. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِّرُوا فِي الْأَرْضِ wabtagu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebarkanlah kalian di muka bumi dan carilah oleh kamu
karunia-karunia Allah dan banyaklah berzikir kepada Allah, mudah-mudahan kamu tergolong orang-orang yang beruntung. Kajian ini diselenggarakan setelah kita menunaikan ibadah sholat zuhur. Setelah itu kita akan kembali kepada aktivitas masing-masing, walaupun saat ini kita bekerja di rumah masing-masing. Namun coraknya sama, masih dalam bentuk bertebarankanlah kamu di muka bumi. Nah, inilah yang poin yang saya maksud pertama adalah adanya keseimbangan hidup. Setelah menunaikan kewajiban kita kepada Allah, diteruskan dengan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga untuk menunaikan tugas yang intinya adalah merealisasikan ma'isyah kita, kehidupan kita. Di saat kita mengimplementasikan keseimbangan atau balance hidup ini, dalam ayat tadi ada kata-kata wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Nah, ketika orang mencari karunia Allah, apa bentuk karunianya yang dikaitkan dengan bertebaran di muka bumi? Tentu adalah mencari rezeki. Nah, rezeki ini identik kepada amwal, kepada harta benda. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya. Tapi ingatlah kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah agar kamu itu ya, termasuk orang-orang yang beruntung. Ada dimensi dalam ayat ini adalah untuk menyikapi pekerjaan, untuk menyikapi harta benda dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Nah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah inilah ya, akan membentuk semua kerjaan dan aktivitas hanya karena Allah. Ya. Ketika kita fokus bekerja, ketika kita konsentrasi bekerja, maka pada saat itulah yang disebut dengan bekerja untuk Allah. Bapak, Ibu yang saya hormati, nah, ketika orang bekerja untuk Allah, maka nilai yang kita dapatkan adalah pekerjaan itu semakin efektif. Apa yang dimaksud dengan efektif ini? Nah, menurut para ahli, efektif ini adalah orang yang mampu menghargai waktu. Ya. Jadi bekerja kalau tidak menghargai waktu, maka pekerjaan itu akan sia-sia. Ini yang disebut dengan disiplin waktu. Yang kedua, orang yang efektif itu adalah mendayagunakan SDM, yang mampu mendayagunakan sumber daya manusia. Yang ketiga, produktif. Di samping dia memiliki pendayagunaan SDM-nya, dia ini memiliki sikap produktif. Yang keempat adalah inovatif. Bapak Ibu yang saya muliakan, di saat orang menghargai waktu, berarti waktu menurut asumsinya adalah
sebagai media di mana dia bergerak, dia beraktivitas dan berkreasi. Karena waktu, orang Arab mengatakan al-waqt kasayf, waktu itu seperti pedang. Bagaimana pedang itu? Pedang itu kalau dilihat, misalkan pedang itu tajam, nah tajamnya ini bisa bermanfaat untuk diri kita, juga bisa mudarat untuk diri kita. Nah, tinggal bagaimana kitanya yang memanage pedang tersebut. Nah, seperti itu juga waktu. Kemudian tadi setelah waktu ini diefisiensikan, maka sudah muncul pada saat itu skill, yaitu pendayagunaan. Nah, dari pendayagunaan mempertimbangkan waktu, maka dia hasilnya adalah produktif. Dari produktif berarti melangkah selanjutnya dia akan cari terobosan-terobosan. Nah, terobosan ini disebut dengan inovasi. Terkait dengan soal ini, Allah Ta'ala berfirman, ya, walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Tiap-tiap umat itu ada arah, wijha wa muwalliha, yang dimana dituju. Nah, ini berarti efektif. Bekerja itu adalah efektif. Efektif yang dimaksud konsentrasi kepada suatu pekerjaan di mana dia tidak terkontaminasi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Itu namanya efektif. Sering kita melakukan tugas pekerjaan tapi pikiran kita lagi tidak konsen. Nah, berarti hasil kerjanya pun tidak maksimal. Seperti itu yang dialami. Nah, oleh karena di sini Allah Ta'ala menganjurkan walikullin wijhatun huwa muwalli fastabiqul khairat. Setiap umat ada arah yang ditujunya, fastabiqul khairat, maka ya, berlomba-lombalah kalian di dalam suatu kebaikan. Ainama takunu, di mana saja kamu itu berada, ya ya'ti bikumullahu jami'ah, yang meniscayakan Allah akan mengumpulkan kamu nanti di hari kiamat. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala maha kuasa terhadap segala sesuatu. Bapak Ibu yang saya hormati, ya berarti ketika orang ingin menjadi manusia yang efektif, ya hal yang harus diperhatikan adalah soal waktu. Kadang kita sama waktu meremehkan. Kadang kita dengan soal waktu ini menganggap enteng, merendahkan. Ya, ketika waktu itu sudah tidak ada lagi pada dirinya, maka yang muncul adalah penyesalan dan penyesalan. Nah, jamaah, ya, apapun yang ada pada diri kita, ini terkait dengan soal waktu. Potensi kita, ya, ilmu kita, power kita, harta, kedudukan, jabatan yang kita miliki, ini terkait dengan soal waktu. Betapa banyak orang yang menyesal di saat waktu itu sudah tidak lagi mendukung ya di dalam hidupnya. Nah, ya, oleh karena saya teringat dengan seorang pakar Mesir yang bernama Dr. Syekh Ahmad Isa Al-Ma'syarawi. Beliau telah mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya tidak memiliki potensi, tidak memiliki power. Yang memiliki potensi power hanya Allah. Berarti apapun yang dilakukan oleh dirinya terkait dengan soal waktu itu diserahkan kepada Allah semata. Sangat rugi manakala kita ini tidak difokuskan bekerja itu untuk Allah.
Nah, terkait dengan soal ini beliau mengatakan uang kita, harta benda kita ya, bisa membeli tempat tidur yang sangat mewah. Tetapi ya, kita tidak bisa, maksudnya uang kita tidak bisa membeli nikmatnya tidur. Nah, Bapak, Ibu mungkin paham bagaimana nikmatnya tidur. Ya. Orang untuk asumsi sementara mengatakan bahwa yang bisa tidur nyenyak itu tergantung dari tempat tidurnya. Ya, kalau tempat tidurnya mewah, bagus, ya empuk, indah, wangi, maka dengan sendirinya dia akan bisa menggapai nikmat tidur. Ternyata tidak. Syekh Ahmad mengatakan uang kita itu bisa membeli tempat tidur mewah, tetapi kita tidak bisa membeli nikmatnya tidur. Kadang kita suka iri, Bapak Ibu, di saat kita berjalan ya malam di pinggir toko ada orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, dia tidur di pinggir toko di jalan dengan alas tidur seadanya, ya. Tapi kita lihat dia itu nyenyak, dia itu menikmati tidur yang sebenarnya. Ya, dibandingkan kita melihat seorang yang tidur di hotel dengan kamar yang begitu mewah, dengan wangi, dengan tempat tidur yang mewah, ya, yang bersih, yang nyaman, ada AC-nya dan sebagainya, fasilitas yang bagus-bagus, tapi sesungguhnya dia tidak bisa menggapai nikmatnya tidur. Kalau bahasa kitanya, dia tidak bisa tidur semalaman. Bayangkan, kenapa? Karena tadi ya uang, harta benda bukan segala-galanya. Ini kurang ya, penekanan ketika bekerja untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua katanya Dr. Syekh Ahmad Isa Al-Maqsarawi ini mengatakan uang kita, harta kita bisa membeli jam tangan yang mewah, yang harganya barangkali ratusan juta. Tetapi kita ini tidak bisa membeli waktu. Nah, jam tangan mewah maupun murah, jam tangan yang di bawah murah mungkin, yang harganya minus sekali, adalah sama dengan jam tangan yang mahal. Indikasinya adalah soal waktu juga. Apalah artinya memiliki jam tangan mewah, tetapi tidak mengerti fungsi waktu. Nah, di sini baru kita pahami bahwa harta tidak segala-galanya. Nah, justru banyak orang yang tidak mengerti soal waktu, fokusnya terhadap kemewahan, yaitu jam tangan tadi. Begitu. Yang ketiga, uang kita, harta kita bisa membeli buku-buku tentang moralitas, etika. Ya, ternyata uang kita ini tidak bisa membeli akhlak. Bayangkan betapa banyak ya buku-buku tentang moral, tentang akhlak yang dibeli oleh kita. Tetapi sebenarnya kita tidak bisa membeli akhlak. Justru banyak defisiasi sosial yang saat ini ada pada diri kita. Ya, menurut patologi penyakit sosial yang ada pada diri kita. Ya, jangan kita melihat orang lain, pada diri kita aja ada iri, ada benci, ada dengki, ada dendam, ada ria, ada suuzon kepada manusia, suuzon juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah patologi sosial kita atau defisiasi sosial kita.
yang dimana tidak bersyarat untuk bermuamalah, ya tidak syarat untuk membentuk satu masyarakat yang disebut dengan masyarakat madani. Begitu. Oleh karena tadi akhlak ini adalah tolak ukur keberhasilan seseorang. Tema kita tentang menjadi manusia efektif ini adalah terkait dengan akhlak. Begitu jamaah. Kemudian Dr. Ahmad Isa Al-Maqsarawi mengatakan bahwa harta benda kita bisa membeli obat, tapi harta benda kita tidak bisa membeli kesembuhan. Di saat banyak penyakit yang saat ini dihadapi oleh kita, orang dengan berbagai usaha secara maksimal, ya sudah vaksin, 2 kali vaksin, obat terus, tapi masih juga banyak yang terkapar. Ya, kenapa demikian? Ya, karena pemahaman Islam mengatakan obat ini tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Di saat kita mengatasi penyakit, termasuk pandemi COVID-19 ini, ya harus dibarengi dengan doa, harus dibarengi dengan pendekatan diri kepada Allah. Karena itulah ya penyerahan, ketawakalan kita ya masih dalam bentuk minimal, dalam bentuk yang sangat rendah sekali. Ini harus ditaikan. Harus juga kita ini lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi kembali kepada harta benda yang kita cari tidak bisa memberikan kesembuhan sama sekali di saat kita punya penyakit. Meskipun sisi lain uang yang kita ada bisa beli obat yang termahal sekalipun. Begitu. Terus Dr. Al-Maqsarawi ini juga ya menjelaskan bahwa orang itu hartanya, uangnya ini bisa membeli makanan-makanan yang serba lezat, tetapi kita ini tidak bisa uangnya membeli selera. Bapak, Ibu yang saya hormati, mungkin Ibu berbeda seleranya dengan saya. Dan Ibu juga ya berbeda dengan seleranya Bapak-Bapak. Ya, selera ini nggak bisa dibeli oleh uang. Selera ini adalah pemberian atau hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Oleh karena untuk menjadi manusia yang efektif ini tidak ada cara yang lain kecuali dengan 3 hal. Yang pertama adalah khudu'. Apa itu khudu'? Khudu' ini adalah fokus hanya kepada Allah. Kemudian tawadhu. Tawadhu ini adalah rendah diri, tidak sombong, tidak ujub, dan tidak takabur. Manakala dia memiliki seperangkat ya, fasilitas dunia, maka dia berasumsi inilah amanah yang datangnya dari Allah. Uang kita, harta kita, jabatan, kedudukan, skill yang lain yang mendukung hidup kita, ini semuanya adalah merupakan amanah dari Allah. Amanah yang harus dijaga, amanah yang harus dilestarikan, amanah yang terakhir adalah perlu disyukuri. Nah, seperti itu. Jadi, ya, ketika orang ini memiliki sifat
tawadhu. Itu dikatakan di dalam Al-Qur'an, ya, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi khawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang Maha Rahman, apabila dia berjalan di muka bumi ini, dia sambil merendah diri. Apabila ditegur dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan, maka dia mengatakan qalu salama. Ya, kata-katanya ini selalu mengandung perdamaian. Kata-katanya ini selalu mengandung kesejahteraan. Ya, walaupun dengan berbagai macam cara dia sibuk, bila mana ditegur, maka dia menjawabnya atau meresponnya dengan kalimat-kalimat yang santun, kalimat-kalimat yang sopan. Begitu. Dan ini termasuk manusia yang efektif ketika orang itu tawadhu. Kenapa demikian? Ya, barang siapa yang mencintai Allah, berarti konsekuensinya dia harus menyayangi sesama manusia. Ya, itu tawadhu. Terus ada lagi hadis yang mengatakan man tawaddu'a li ghina wa man tawaddu'a li ghaniyin li ghinaihi faqad dhahaba sulusa dinnihi. Ya, siapa yang tunduk sama orang kaya karena kekayaannya, maka akan hilang sepertiga dari agamanya. Ya Allah, kita bukan tunduk kepada Allah, justru kita tunduknya sama orang kaya, orang yang berharta, orang yang berpangkat. Sampai kita ini mau ya mengorbankan ya akhlak kita, mengorbankan etika kita, mengorbankan juga agama kita, keimanan kita. Nauzubillah. Jangan sampai terjadi. Ya, selaku manusia yang beriman, yang menghormati tetap bagi orang yang non muslim, ya karena apa? Ya karena kita manusia sosial yang tidak bisa lepas dari interaksi sosial. Ya, artinya sama-sama makhluk harus dihormati. Itulah yang disebut dengan toleransi. Toleransi yang dimaksud tidak berlebihan. Ya, tidak kita ini nyembah-nyembah dengan jabatannya. Dan na'udzubillah. Ya, itu berarti kita akan hilang sepertiga dari agamanya. Yang terakhir, ta'zim. Ta'zim ini artinya apresiatif terhadap kerja kita. Hargailah hasil kerja kita sendiri. Banyak orang yang menyepelekan yang hasil kerja kita sendiri. Ya, mohon maaf, ya, saya ini pernah kejadian. Ya, di saat dulu kuliah S1, saya mencatat apa yang pernah diungkapkan oleh seorang profesor. Ya, saya catat, dia mengatakan begini, kata-kata saya ini ya akan terbukti setelah ya, kamu itu dewasa dan melewati 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang. Ternyata terjadi saat ini. Saya cari catatan itu, hilang. Masya Allah. Ya, padahal di sana ada bangunan-bangunan, ada pilar-pilar untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang saat ini kita hadapi. Sayang, catatan itu hilang. Nah, artinya ya, ini adalah kekurangan pribadi saya karena tidak menghargai hasil kerja saya sendiri. Jangan sampai ini terjadi kepada ibu, kepada bapak. Apapun bentuk kerjanya harus dihargai. Nah, orang yang menghargai kerjaan, dia berarti dia ada catatan kerja. Ya. Terus ada poin-poin kerjanya. Ada follow up kerjanya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan orang yang memiliki efektivitas kerja. Hadirin jamaah
yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai di saat kita ini menghadapi ya kegemerlapan duniawi, ya kita ini lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja, ya tujuannya adalah beribadah. Kita mencari maisha, bukan mencari kekayaan, tetapi kita ingin mencari kecukupan. Ya, begitu. Oleh karena harta benda tidak dibatasi oleh rasa cukup, maka akan muncul defisiensi sosial, penyakit-penyakit sosial yang ada pada diri kita. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, la yastami'u fi hadzal zaman li ahadin malun illa wa indahu khamsu khisalin. Tidak akan terkumpul harta bagi seseorang di zaman sekarang ini kecuali telah dihinggapi oleh 5 perkara. Apa 5 perkara ini? Tulul amal. Harta itu bisa memunculkan angan-angan. Panjang angan-angan. Harta sudah didapatkan atau belum didapatkan, ini banyak menghayalnya. Na'udzubillah. Kemudian setelah tulul amal, khirsun ghalibun, serakah yang keterlaluan. Ya Allah, ya, harta kalau sudah dapat berarti akan muncul serakah yang keterlaluan. Belum dapat juga kadang-kadang muncul serakahnya. Nah, begitu juga katanya, ya menurut Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ya setelah khirsun ghalibun, ya syuhun syadidun, pelit yang keterlaluan. Harta kalau sudah didapatkan, ini yang ada adalah hitung-hitungan. Ketika hartanya ini dipinta untuk kemaslahatan umat, maka dia muncul sifat pelitnya, menahan hartanya, menganggap bahwa hartanya itu berkurang, menganggap hartanya ini akan menolong dirinya. Dia tidak yakin bahwa manakala dia bersedekah, hartanya akan ditambah oleh Allah. Dia tidak yakin itu. Secara tidak langsung, pelit itu sudah melakukan kemusyrikan kepada Allah. Syuhun syadid. Ya, yang keempat katanya, qillatul wara. Apa yang disebut dengan qillatul wara? Qillatul wara itu adalah sedikit wara. Wara itu ya meninggalkan hal-hal yang syubhat. Yang syubhat apa? Yang syubhat itu adalah tidak jelas halal atau haramnya. Yang tidak jelas saja ditinggal. Bagaimana yang betul-betul yang benar-benar haram itu wajib ditinggal. Begitu. Nah, Al-Imam Hanafi radhiyallahu an pernah ditawarkan untuk mampir ke rumah seseorang. Wahai Imam, Anda ini kepanasan. Udahlah istirahat di rumah kami. Maka dia tidak mau melakukan itu. Dia tidak mau mampir. Dipaksa oleh jamaahnya. Sambil jamaahnya, ayo imam mampir ke rumah. Itu sudah disediakan. Dia tidak mau. Maka jamaahnya penasaran bertanya, wahai imam, kenapa kamu itu tidak mau mampir ke rumah tersebut? Jawaban imam adalah, rumah itu penghuninya yang punya rumah masih punya utang sama material. Masya Allah. Ya hutang belum lunas itu masih syubhat menurut Al-Imam Hanafi. Yang terakhir adalah nisyanul akhirah, lupa kepada akhirat. Nah, 5 defisiensi sosial pada harta, jabatan, keuangan yang ada pada diri kita ini tolong diperhatikan agar kita ini sebenarnya menjadi manusia yang efektif ya dalam relasi, ya bekerja untuk Allah. Jamaah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian siang hari ini sebagai membentuk karakter diri kita agar kita ini memiliki akhlak yang baik, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak sesama makhluk hidup. Ya, sehingga kita ini menjadi
orang-orang yang sempurna imannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, barangkali ini saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ustadz Melani sebagai khadim majelis. Ya, saya persilakan. Alhamdulillah, terima kasih pada Bapak Dr. Kiai Haji Rahiman MA yang sudah begitu gamblang dan temanya sangat bagus, sangat bersesuaian yang mana moto kita akhlak di Telkom yang baru berulang tahun ya Pak Giswan. Alhamdulillah sesuai dengan tema efektif bekerja lillah. Mungkin apa dibuka ruang pertanyaan, apa kita cukup Pak Sugi? Mohon arahannya, waktu kita 1 jam 5 menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya, Pak Ustadz, 2 pertanyaan. Oh iya, silakan kepada Bapak, Ibu, barangkali ada yang ingin tanyakan kepada guru kita. Boleh saya? Boleh saya enggak, Pak Ustadz? Ya, boleh. Silakan. Boleh, Pak Cep. Apa kabar, Pak Cep? Assalamualaikum. Wah, sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin di luar tema, Ustadz ya? Ya. Nah, barusan fatwa dari terkait PPKN, Ustadz ya. Di Bekasi, dari Departemen Agama sudah mengeluarkan sholat id ditiadakan. Kemudian tadi semalam di DKM juga udah rapat. Di DKM masjid juga sholat id ditiadakan, bahkan kurban pun ditiadakan. Ya, nah, mungkin solusinya saya apakah sholat di rumah apa gimana, Ustaz? Karena tahun yang lalu juga saya sholat id di rumah, Ustaz. Sholat Idul Fitri ya, tapi Idul Adhanya di masjid. Cuman tahun ini giliran Idul Fitri di masjid, Idul Adha di rumah gantian, Ustaz. Nah, mungkin tata cara, ada nggak tata cara sholat id di rumah? Karena mungkin saya di rumah paling hanya sekitar 10 orang, Ustaz ya. Itu apakah sah hingga misalnya saya jadi imam, saya jadi khatib, Ustaz? Mungkin demikian pengarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tata cara pelaksanaan sholat id di rumah ya sah dilakukan oleh kita manakala ada beberapa anggota keluarga, istri, anak-anak, ponakan, semua. Ya, tadi Bapak bilang ada 10 orang. Ya, itu sudah sah. Ya, misalkan Bapak menjadi imamnya, Bapak juga menjadi khatibnya, khatib Idul Adha. Itu dibolehkan dan sangat boleh. Begitu. Jadi kondisi darurat yang seperti ini ya itu saya mengacu kepada fatwa MUI, memang lebih baik sholat di rumah karena akan terhindar dari kemudaratan tadi. Begitu. Jangan kita sudah tahu ini adalah hal yang sangat rawan, sangat berbahaya, terus kita melakukan, ya itu namanya kita sudah bunuh diri gitu loh. Ya kalau bagus ya sholat ya itu dilihat kondisinya. Kita sifatnya kondisional aja. Manakala satu daerah tidak tidak termasuk zona merah, zona hijau, itu boleh ya kan melakukan sholat di musola gitu, dengan kapasitas mungkin yang tidak berlebihan, itu dibolehkan sebenarnya. Dan terkait dengan soal ini ada dasar inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Jadi yang disuruh adalah fasalli, ya fasalli, sholatlah. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat Idul Adha. Ya lakukan sholat Idul Adha, fasalli, ya wanhar, dan berkurbanlah. Nah, justru ada timbul wacana baru saat ini. Bagaimana kalau sholat id ditiadakan, kurbannya diadakan? Nah, padahal itu kan wawunya wawu ataf itu. Fasalli li rabbika wanhar. Lakukanlah sholat Idul Adha dan setelah itu lakukanlah kurban. Berarti ini wawunya ini wawu penyerta yang terkait dengan soal waktu, soal tempat juga. Nah, bagaimana misalkan sholat id ditiadakan di masjid, ternyata melakukan kurban juga.
Nah, ini saya belum ada solusinya untuk mengambil satu kesimpulan. Ya, hari ini saya mau ke MUI Jakarta Utara, sedang ada pembahasan masalah itu. Ya, oke lah, kalau sholat Id ditiadakan itu dalam keadaan darurat. Ya berarti bagaimana kurbannya? Nah, kalau kurbannya ditiadakan, ya berarti benar. Berarti udah nggak sholat Id, juga nggak kurban. Nah, kalau misalkan sholat Idnya diadakan, kurbannya dilakukan, nah ini akan distorsi dengan ayat tadi. Kemana wawunya ini? Ya, sholli itu fi'il amar, wan har juga fi'il amar, yang dimana ya fa'ilnya ya, yang dimana fa'ilnya adalah takdirnya itu wahda, anta. Sholli itu kan takdiruhu anta, wanhar juga takdiruhu anta, sama-sama anta, bukan antum. Nah, ini harus dikaji lagi ini sebenarnya. Baik, pertanyaan Bapak tadi di Bekasi sudah saya jawab, ya. Ya silakan kalau memang Bapak mampu untuk sholat Id di rumah, gitu loh ya. Ya ini saja. Ya Pak Ustadz Melani, bagaimana ini sudah waktunya? Sudah selesai kali ya? Iya. Oke, Ya, Pak Cep, dari gimana Pak saya, Cep? Ya, syukron, Afwan. Alhamdulillah. Ya. Pak Sugi, gimana? Ya, ditutup aja karena waktunya. Sekarang minta doanya Pak Ustadz. Oke, Ya, sebelum saya tutup, ada sedikit catatan biar menjadi pengingat untuk kita semua, biasa, notulen. Jadi, dalam tema yang sudah disampaikan oleh guru mulia kita, menjadi manusia efektif, relasi bekerja lillah, beliau pun mengutip satu ayat dari surat Al-Jumu'ah, yaitu faidah qudatus sholati fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira. Jadi menjadi manusia efektif, orang yang mampu menghargai waktu. Yang dua, bisa mendaya gunakan SDM dan produktif dan inovatif. Beliau juga mengutip beberapa pendapat daripada Syekh Ahmad Isa Al-Masyarawi. Jadi kita bisa beli jamnya tapi tidak bisa beli waktu, gitu kata beliau. Bisa beli buku akidah tentang akhlak, tetapi akhlak sendiri itu tidak bisa kita beli, ya. Jadi kita bisa beli habis obat, tapi kita tidak bisa membeli kesembuhan itu. Kita bisa beli makanan enak, tapi kita tidak dapat membeli tentang selera. Jadi itu. Selanjutnya juga beliau ada 3 cara untuk mendapatkan efektivitas dalam bekerja. Efektif itu dapat dari pertama khudu, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua tawadu, yaitu rendah hati, tidak sombong. Yang ketiga takzim, apresiatif atas hasil kerja sendiri. Dan juga di akhir beliau menyampaikan kutipan daripada Syekh As-Sufyan As-Tsauri, itu tentang dunia tulul amal. Nanti itu ada pembahasan sendiri, itu saja secara singkatnya. Namun sebelum kita tutup, itulah ringkasan yang ala kalanya, nanti lebih jelasnya kita ulang lagi di insya Allah nanti saya naikkan di YouTube, kita lihat lagi. Sebelum kita tutup, mohon kepada Bapak Kiai untuk memimpin doa terkait keselamatan kita di negeri ini khususnya, dan juga lebih khusus lagi di Telkom Jakarta Utara ini, dan doakan rekan-rekan kami yang sedang terpapar atau sakit biasa yang sampai hari ini belum berkunjung sembuh. Mohon doanya kepada Pak Kiai untuk dipimpin. Ya, baik. Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita bermunajat kepada Allah agar teman-teman kita yang sedang sakit, saudara, keluarga, dan seluruh ya bangsa Indonesia yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, insya Allah ya dengan doa kita diselamatkan. Amin. Terhindar dari bahaya COVID-19 ini. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تبارك وتعالى بالصحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم طول أعمارنا وصحي أجسادنا ونوّر قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قريبنا وعن الشر أبعدنا وقد حوائجنا في الدين والدين الآخرة إنك على كل شيء قدير يا قوي يا متين سلمنا والمسلمين سلم الإندونيسيين من فيروس COVID-19 برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dr. Kiai Haji Iman MA yang sudah memimpin doa dan memberikan pencerahan. Jazakumullah khairun katsiran kepada seluruh jamaah yang hadir, para senender. Sebelum kita tutup, mungkin Pak Sugi akan mengambil epiden. Mohon izin kepada Pak Kiai dan semua yang hadir agar menampakkan gambar dulu untuk diambil epiden laporan kepada Pak Sugi. Monggo, mohon izin sebentar ya. Silang, siap Pak Sugi? Siap. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Pak Kiai dan seluruh yang hadir. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Edi. Iya, siap. Lanjut. Tunggu sama Ali. Om Rijal jangan ditutup dulu, Om. Tutup kemana emang? Sugi mau bagi-bagi Itu bagaimana? Maksudnya kita bertiga jangan ditutup. Ada tim jaga, saya takut ngumpet aja lah. Ada Pak Edi, masa takut. Agung bagaimana Rijal? Agung, udah belum?